Baik, untuk itu Bapak Ibu hadirin berkenan, sebentar lagi kita akan bersama-sama menyaksikan yaitu keynote speech dalam acara inovasi untuk percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Indonesia dan juga Jawa Tengah. Berkenan sebentar lagi akan bersama-sama membersamai kita. Kita akan menyaksikan bersama Ibu Wali Kota Semarang, Ibu Dr. Agustina Wilujeng Pramasuti SSMM untuk bisa menyampaikan keynote speech bersama kita di sini di inovasi untuk percepatan pencegahan dan penurunan stunting. Bapak Ibu berkenan boleh untuk berdiri. Kita boleh tepuk tangan, sudah hadir bersama kita Ibu Wali Kota Semarang. Baik, selamat pagi Ibu, berkenan hari ini kita sudah mengadakan lokakarya diseminasi praktik baik yaitu inovasi untuk percepatan pencegahan dan penurunan stunting. Berkenan untuk memberikan keynote speech dalam acara ini. Berkenan Ibu untuk bisa naik ke atas panggung untuk memberikan keynote speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang. Siang banget ini. Karena saya adalah bangsawan, bangsane Tangiawan. Agak sulit bangun pagi. Sedang berupaya merubah jam tidur, sedang berupaya ada niat tapi belum ada semangat, karena kalau malam tuh masih tetap sulit tidur ya. Merubah ritme itu ternyata tidak mudah. Wah, bahagia sekali hari ini saya dapat bertemu dengan berbagai macam orang hebat ya. Dan terima kasih kepada Tanoto Foundation karena mempertemukan berbagai macam stakeholder yang penting dalam sebuah forum sehingga kita bisa meningkatkan abstraksi kita terhadap masalah stunting dan memperkaya pengetahuan kita untuk dapat bergerak melakukan pencegahan. Judulnya inovasi untuk percepatan pencegahan dan penurunan stunting. Stunting menjadi sangat penting bagi saya Bapak Ibu dan bagi kita semua karena ini menjadi baseline seseorang akan hebat, akan bermanfaat kalau memang struktur yang terbangun ketika dari mulai terbentuknya janin, bahkan dari ibu yang akan mengandung, itu terpenuhi. Jika tidak, maka orang disebut tidak terpenuhinya unsur-unsur yang membantu proses pembentukan tubuh. Itu berarti ya nggak genep kalau orang Jawa bilang. Bisa secara psikologis, bisa secara fisik. Karenanya stunting sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang menakutkan kalau tidak dicegah dan tidak ditangani. Namun sepertinya belum menjadi semangat masyarakat. Kalau para pengambil keputusan, kemudian para penggerak itu, wah menurut saya sih luar biasa. Namun kita membutuhkan gerakan yang lebih masif. Bahkan kemudian harus menjadi sebuah budaya.
Nah itu tidak bisa sendirian pemerintah. Ini sudah dibantu dengan berbagai macam NGO, sudah dibantu dengan berbagai macam penggerak, sudah didistribusi semua tokoh, sudah didistribusi semua orang yang bisa dijawil untuk proses pencegahan dan penanggulangan stunting, tetapi tetap saja terus terjadi. Why? Karena menurut saya budaya masyarakat dalam mempersiapkan generasi muda itu yang memang harus berubah. Kalau tidak berubah, ya masih berarti harus kerja keras pemerintah dan NGO untuk menyadarkan masyarakat. Di sini ada orang-orang hebat nih. Ada di Head of Learning Environment Tanoto Foundation, Ibu Margareta Ari Widowati. Tadi sembari menunggu waktu, killing time kita berdiskusi dari mulai stunting, literasi, guru, siswa sampai ya biasa karena saya mantan DPR, beliau NGO ketemu. Need-nya sama itu, hobinya sama, mengoreksi putusan dan perundang-undangan. Ya. Kemudian ada Ibu Francisca Rina Wulandari, Stunting Reduction Lead Tanoto Foundation. Yang mana ya? Oh, sudah meninggalkan tempat, saya mohon maaf ya. Ini sebenarnya tadi juga ada Bu Balkis, Bu Haja Nur Afifah. Tapi paham lah kalau kepala daerah itu, saya bilang bahasanya Semarang tuh pating plekitik urusannya. Kecil-kecil gitu, tapi semua harus diselesaikan. Ya. Saya sedang berpikir-pikir caranya yang sepating plekitik ini saya berikan kepada teman-teman kepala dinas, tapi ternyata nggak bisa, tidak bisa. Ya, ada Kepala BKKBN Provinsi Jawa Tengah, atur nuwun Ibu. Ini salah satu sahabat yang bekerja sama dalam banyak hal, ya. Dan beliau cukup aktif, ya, terutama di urusan BKKBN ini. Kemudian ada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah diwakili ya. Yayasan Kesejahteraan Keluarga Sugio Pranoto. Wah ini ya keren nih. Jadi suatu hari kita harus ketemu Pak Akam. Pertemukan saya Pak Akam. Saya ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Kemudian Yayasan Satu Karsa Karya. Yang mana ya? Oh, ada pembicara hari ini. Fasilitator provinsi dari SKPPD Pak sudah selesai semua ya. Moderatornya Bapak Dr. Anung Sugiantoko. Wah ini keren saja nih. Kalau saya bisa agak pagian ke sini tadi, tapi ternyata tidak bisa. Ini ada hal disiapkan oleh teman-teman. Saya kira selintas tadi saya lihat bagus, tapi akan saya persingkat ya. Jadi Februari 2025 prevalensi stunting di Kota Semarang adalah 2.194 kasus atau 2,75%. Terjadi peningkatan dari bulan Januari 1,4%. Yang di Kecamatan Semarang Utara ini memiliki jumlah kasus stunting yang tertinggi, yaitu 418 kasus. Dan Semarang memiliki prosentase tertinggi terhadap penduduk, yaitu 4,44%. Berdasarkan data stunting tahun 2019 sampai tahun 2023, terjadi penurunan ya dari 29,7 di awal tahun 2019 menjadi 10,4. Penyebab masalah gizi stunting ada berbagai macam ya. Risiko menjadi penyebab tertinggi diikuti oleh pola asuh dan lingkungan, dan penyebab lainnya tentu ada ekonomi, asupan makanan,
riwayat hamil, pendidikan, akses ke fasilitas kesehatan, ada infeksi dan ada mutasi. Bapak Ibu, Pemkot telah menyusun rencana kegiatan secara holistik yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka stunting di Kota Semarang tahun 2025 melalui kolaborasi yang terintegrasi, di antaranya ya kami juga menggandeng seluruh elemen masyarakat ya, seperti hari ini juga Tanoto Foundation, tadi Pak Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan adanya berbagai macam bantuan CSR dan bantuan dari berbagai pihak yang membantu kita untuk melaksanakan program-program yang sudah ditetapkan. Pada kesempatan ini tentu saya ingin berterima kasih kepada Yayasan Tanoto Foundation yang telah berkontribusi aktif dalam upaya mendampingi percepatan penurunan stunting. Programnya adalah Rumah Anak Sigap ya, yang terintegrasi dengan daycare Rumah Pelita di Semarang Utara, yang menunjukkan adanya upaya untuk memberikan pengasuhan yang baik sejak usia dini. Tadi diceritakan bahwa ketika dilepaskan penugasan dari Tanoto Foundation selesai, harapannya mudah-mudahan nantinya masyarakat di situ tetap akan meneruskan, mudah-mudahan. Dan hari ini diambil alih oleh Dinas Kesehatan dan seluruh OPD yang terlibat untuk bisa diteruskan programnya. Tanoto Foundation juga melakukan pendampingan penyusunan dokumen strategi komunikasi perubahan perilaku. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Perilaku bagian dari budaya. Kalau budaya masyarakatnya berubah, tentu ini akan sangat membantu proses percepatan untuk pencegahan dan penurunan stunting. Tanoto Foundation juga melakukan pelatihan pemberian makanan bayi dan anak kepada tim pendamping keluarga dan kampanye publik dalam pencegahan dan penanganan stunting melalui lomba desain poster. Seandainya tidak hanya di Semarang Utara, seandainya Tanoto Foundation mau membantu pemerintah Kota Semarang di 16 kecamatan, seandainya. Harapan kan ya boleh. Bapak Ibu, upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh Pemkot adalah salah satunya ya Tugu Muda, yaitu Catin Bukar Produksi Menuju Keluarga Idaman. Bertujuan untuk mencegah stunting melalui persiapan calon pengantin. Nah, mungkin ini juga hal yang kalau masyarakat bilang, ngurusi stunting kok tekan calon pengantin, tapi itu penting ya. Kemudian Sanpi Isan, sayangilah dampingi ibu dan anak Kota Semarang. Ini juga ya upaya nyata untuk penanganan sinergi secara makro. Kemudian Pelangi Nusantara, pelayanan gizi dan penyuluhan kesehatan anak serta remaja. Dan masih banyak lagi. Jadi keseriusan kita di dalam proses pencegahan dan penurunan angka stunting ini tidak hanya pada titik yang mungkin selama ini dipikirkan masyarakat secara umum. Ini sudah secara holistik. Ya. Kami menyadari bahwa pencegahan dan percepatan penurunan stunting masih perlu dioptimalkan. Karena itu kami menyusun tindak lanjut intervensi langsung ke siklus hidup sekaligus penguatan sistem dan dukungan jejaring. Intervensi ke siklus hidup berupa peningkatan upaya kesehatan ibu, ya, kesehatan anak, remaja, kesehatan lingkungan. Sebenarnya intinya semua sehat harusnya. Ya kalau nggak sehat ya berat lah. Kita mau kaya raya duitnya sebanyak apapun, seterkenal Michael Jackson. Pada saat dia tidak sehat, apa yang terjadi? Gak ada gunanya semua itu. Kekayaan, duitnya, ketenarannya, gak ada gunanya. Kenapa? Karena Michael Jackson gak sehat. Ya. Wong kaya raya, duitnya banyak saja, kesehatan penting. Apalagi
masyarakat yang kita yang memiliki pendapatan di bawah rata-rata kebutuhan hidup. Maka itu menjadi tugas dari pemerintah untuk memastikan. Bapak Ibu, hari ini kita pemerintah kabupaten kota memasuki tahun yang cukup rumit di dalam proses penetapan anggaran. Namun kita dibantu oleh pemerintah pusat. Yang pertama adalah dengan perintah untuk melakukan efisiensi. Jika sebagian publik netizen mengatakan bahwa efisiensi ini mengganggu, ya gangguannya cukup keras. Saya bilang tidak. Karena proses efisiensi ini membantu terutama kami, para kepala daerah yang baru, untuk kemudian memiliki pot anggaran prioritas untuk dipindahkan ke hal-hal yang sesuai dengan misi dan visi. Harus dipahami bahwa anggaran itu diputuskan pada akhir tahun 2024 ketika kami baru saja terpilih kalau Kota Semarang itu, karena diputuskan tanggal 1 November. Proses pilihannya diputuskan pada tanggal 1 Desember. Proses pilihannya pada tanggal 27 November. Walaupun demikian, proses persiapannya masih sudah lama. Tidak mampu kami yang menang itu melakukan perubahan. Maka pemerintah pusat membantu kita dengan melakukan proses efisiensi. Dan pada hari ini, dari sekian ratus miliar yang bisa diefisiensi, dari perjalanan dinas, makan minum, pembelian ATK, itu kita tujukan pada 3 hal saja. Yang nomor 1 paling besar adalah pendidikan. Yang kedua terbesar adalah kesehatan. Kita naikkan akses kesehatan masyarakat untuk kalau memang nggak kulino bayar BPJS-nya putus misalnya, kita siapkan UHC dan diperbanyak dari 180.000 menjadi sekitar 250-an ribu. Untuk apa? Karena nomor 1 akses kesehatan itu penting. Dan saya yakin itu menjadi akar masalah dari setiap hal yang akan kita hadapi kemudian. Anak-anak yang tidak cerdas, anak-anak yang kurang smart, anak-anak yang kurang lincah, itu urusannya adalah dengan kesehatan. Ya. Yang ketiga prioritas kami adalah infrastruktur yang bertujuan membantu perbaikan akses ekonomi. 3 hal itu aja. Wah, yang lainnya pateng plekitik kecil-kecil saya nggak urus lah. Yang penting nomor 1 berjuang saya mati-matian. Nah, ini ada hal yang urgent yang harus ditangani oleh pemerintah Kota Semarang, urusannya dengan pendidikan. Kenapa? Bantuan untuk guru PAUD, guru-guru TK itu supaya mempermudah proses laporan pertanggungjawabannya itu diberikan dalam bentuk transport. Wah, ini repot karena perjalanan dinasnya harus dikurangi. Itu berarti selama ini kalau kita memberikan uang kepada guru-guru PAUD dan guru-guru TK yang non ASN, itu harus ikut dikurangi, aku harus ikut diefisiensi. Maka Pak Kepala Dinas Pendidikan ini bungok-bungok kepada saya. 29 miliar dikurangi. Hah? Nah, kenapa Pak? Lah itu gajinya guru PAUD sama guru TK katut. Saya terus model DPR-nya keluar. Aku nggak mau tahu, pokoknya yang itu nggak boleh dikurangi. Pak Sekdanya akan mumet. Bu, tapi nanti kita tidak mencapai target 50% perjalanan dinas. Embuh, saya gitu. Ibu nggak bisa embuh, nanti kalau ini dikunci sama dia, embuh pokoknya. Aku nggak mau tahu gimana caranya, pokoknya guru PAUD sama guru TK ini tetap gajian setiap bulan, nggak ngerti aku.
Lah ibu ini gimana? Kok ibu ini piye toh? Saya bilang, oh ya lali aku wali kota itu DPR ya. Tapi ya itulah yang terjadi. Mengapa kok dulu kok di ini? Ya saya nggak usah ngomong dulu lah Pak, udah nggak usah ngomong dulu. Ya dulu memang kebijakannya seperti itu untuk mempermudah proses supaya tidak usah banyak laporan. Kalau ini bukan perjalanan dinas, guru-guru TK itu nanti mungkin ya ora sempat ngemek bocah-bocah karena laporannya akeh karuan. Ya. Itu adalah sebuah wisdom yang diambil. Nah sekarang bagaimana? Sembuh Pak, pokoknya kirim gajinya. Gak bisa Bu, dikunci. Hah? PR buat saya. Maka kami akan terus mengkoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Bahwa ini harus dibayar dan besar jumlahnya. Dan itu akan berpengaruh terhadap kesejahteraan guru PAUD dan guru TK di Kota Semarang. Ya. Ini ngomong ke stunting tekan guru. Maksudnya karena di sini hadir berbagai macam pemangku kepentingan yang saya yakin urusannya tidak hanya stunting. Jika nanti muncul di media ada Kota Semarang tidak berhasil memotong anggaran untuk perjalanan dinas, mohon dipahami. Karena ini adalah satu bentuk dari upaya kami untuk memperjuangkan tetap guru PAUD dan guru TK ini tetap mendapatkan fasilitas pembayaran dari pemerintah kota. Terima kasih tepuk tangannya. Dan kita sangat berkomitmen apapun itu ya. Pendidikan dan kesehatan itu menjadi urusan utama. Yang lain-lainnya karena sudah by system, sudah mengikuti ya, terutama kesejahteraan ASN di Kota Semarang ini sudah bagus. Terus kemudian kalau sudah itu semua maka detail desain hal taktis dan teknis itu nanti akan kita perhatikan supaya menjadi sebuah perjuangan bersama. Nah tentu ini tidak bisa dilakukan jika pemerintah kota dan kabupaten tidak dibantu oleh NGO. Maka dalam kesempatan ini, mumpung saya dapat mic, saya kepengen memohon kepada Tanoto Foundation untuk membuat program-program tambahan baru, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Apapun itu pasti akan sangat bermanfaat. Di tengah-tengah bertemunya kita nanti dalam sebuah kerjasama tentu minta kemurahan hatinya untuk kita berdiskusi tentang hal-hal yang lain yang di luar penugasan. Karena Tanoto Foundation dan berbagai macam NGO yang hari ini concern terhadap stunting adalah merupakan foundation yang memiliki jejaring internasional, yang memiliki akses pendanaan, yang memiliki akses bantuan, dan saya meyakini memiliki akses untuk bisa membantu proses perubahan peraturan yang mengganggu percepatan apapun ya, mutu pendidikan maupun mutu kesehatan di masyarakat. Demikian, terima kasih sekali lagi Tanoto Foundation, acaranya keren ya, mudah-mudahan ke depan ada lagi acara begini di Kota Semarang yang mengundang orang-orang dari luar Semarang sehingga Semarang sebagai kota pariwisata mendapatkan bagian untuk Bapak Ibu yang ada di sini. Tidur di hotel, jangan kesusu, ya, dilama-lamain, belanja, ya, jangan ragu-ragu, duitnya dihabiskan di sini pokoknya. Karena kita memang enggak narsis, ya, tinggal di Kota Semarang tuh betah deh. Kenyamanannya masyarakatnya, hospitality-nya luar biasa, makanannya enak-enak banget, ya, harus dicoba semuanya. Pokoknya pulang istilahnya kalau Kota Semarang tuh berengkut tahu ya, tangannya kanan kiri bawa belanjaan gitu. Ya, selamat datang di Kota Semarang. Ya, mudah-mudahan apapun ya, kalau
Rumah makan Padang ngomongnya gini, kalau ada yang buruk kabari kami, kalau ada yang baik kabari orang lain. Demikianlah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wali Kota Semarang. Berkenan untuk kita akan foto bersama terlebih dahulu. Untuk seluruh peserta Bapak Ibu hadirin sekalian untuk bisa berdiri. Silakan kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik, boleh merapat Bapak Ibu hadirin sekalian, silakan. Cukup? Ya. Baik, teman-teman dokumentasi memposisikan diri terlebih dahulu. Saya akan hitung, saya akan pandu. Baik, bisa diisi di sebelah kanan terlebih dahulu supaya tidak kosong. Baik, silakan. Baik, kita hitung bersama. Baik, cukup. 3, 2, 1. Boleh jempolnya? Oke, pengembalkan tangan 3, 2, 1. Sekali lagi boleh jempolnya Bapak Ibu sekalian. 3, 2, 1. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian, luar biasa. Oke, sekali lagi boleh 5 jari ya. Boleh sekali lagi. Baik, yang paling senyumnya paling bahagia. 3, 2, 1. Cukup, terima kasih, luar biasa. Izin kepada Ibu Wali Kota Semarang untuk bisa memberikan pesan dan kesannya Ibu. Berkenan untuk bisa memberikan pesan kesannya di backdrop yang ada di belakang. Ini adalah Wall of Hope ya, dimana bisa memberikan pesan dan kesannya yang berada di backdrop belakang ya. Ini adalah bagian dari Lokakarya Diseminasi Praktik Baik, yaitu inovasi untuk percepatan pencegahan dan penurunan stunting. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, harapannya semoga segala upaya kita menjadi kontribusi nyata dalam menurunkan angka stunting di Jawa Tengah dan juga Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas seluruh atensinya dan juga sudah berkenan hadir. Dan pastinya terima kasih kepada seluruh narasumber, moderator dan juga tamu undangan yang pastinya sudah berkontribusi. Saya Donatri Sukma sebagai Master of Ceremony hari ini pamit undur diri. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.